Ya pemirsa, Anda kembali di IDX Opening Bell, masih bersama dengan Bang Alfred nih. Kalau misalnya Bang Alfred tadi bilang bahkan untuk sektor farmasi aja terkena dampak gitu ya. Tapi kalau kita lihat ini saham Kimia Farma kemarin naik 23%. Kemudian kembali turun ya. Apa yang menyebabkan? Apakah memang udah nggak menarik lagi untuk sektor farmasi juga? Ya, bukan bicara masalah tidak menarik, tapi kembali lagi bahwa ini bicara psikologi pasar ya. Artinya ketakutan ini yang membuat tadi menutup seluruh ekspektasi yang bersifat jangka panjang. Walaupun saat ini kita lihat banyak sektor-sektor yang masih berprospek, tapi ketika kondisi ini terjadi tadi, yang medium long term itu hilang, yang ada short term. Sehingga kalau kita lihat tadi ketakutan yang mereka lihat seperti misalnya pemburuan para investor global terhadap aset safe haven, itu memang menunjukkan indikasi bahwa memang kekhawatiran itu cukup kuat. Artinya apa? Bahwa ya karena memang kekhawatiran ini sumbernya cuma satu, bicara masalah virus corona, makanya kalau kita lihat bahwa tinggal memang bagaimana yang menjadi permasalahan ini bisa tuntas ya. Artinya bahwa kita juga melihat bahwa ketika nanti Cina memang bisa close untuk virus ini, di situ memang ada keyakinan pasar bahwa untuk beberapa negara yang lain kemungkinan juga akan bisa close. Ini tinggal bicara masalah waktu sekarang ya, tinggal bicara masalah waktu. Jadi so far kalau kita lihat tadi bahwa meskipun koreksinya sudah cukup dalam terhadap pasar kita, tapi kembali lagi kalau kita lihat bahwa meskipun impact-nya nanti global growth itu mengalami penurunan, tapi di sisi lain kita memang masih menyisakan pertumbuhan ekonomi domestik kita yang masih relatif kuat, khususnya tadi konsumsi. Jadi maksudnya apa? Bahwa meskipun koreksi ini cukup dalam terhadap pasar saham kita, terhadap emiten-emiten saham kita masih melihat bahwa ini kan case yang sifatnya kita doakan juga short term lah untuk wabah ini, sehingga ini sebenarnya menjadi peluang juga sebenarnya bagi investor untuk melihat posisi ya jarang-jarang juga yang bisa membuat indeks bisa turun cukup drastis seperti ini. Ini yang menarik sebetulnya ketika ada harapan bahwa mudah-mudahan ini cuma short term aja gitu kejadiannya. Dan kemarin kan sebetulnya beberapa hari banyak orang yang mengatakan bahwa ini time to buy gitu, buy on weakness gitu, harganya sudah banyak yang terdiskon gitu. Apakah itu yang terjadi di 2 hari kemarin ketika banyak orang yang berharap bahwa ini sebentar lagi akan selesai karena melihat Tiongkok misalkan, terus kemudian ini harga-harga bahkan blue chip pun harganya sudah sangat menarik gitu, banyak orang masuk gitu, tapi terus kemudian hanya 2 hari banyak orang yang profit taking, selesai sudah. Time to buy ya, saya sepakat untuk itu, tapi tidak menikmati dengan cepat ya. Artinya memang bukan untuk trading, betul, tapi untuk investment. bukan untuk trading, tapi untuk investment. Karena tadi bahwa kita lihat bahwa indeks kita kemarin sudah menyentuh level 5.700. Ketika indeks dalam euforia itu sebenarnya pasar harus melihat juga bahwa permasalahannya kan belum selesai. Jadi kalau kita lihat sampai sekarang juga permasalahan belum selesai. Even pun nanti kita misalnya BI pangkas suku bunga juga yang menjadi mendorong stimulus secara psikologi, tetap bahwa ketika permasalahannya belum selesai, volatilitas bursa akan seperti ini. Jadi tadi bahwa memang kita berharap tadi bahwa memang biasanya isu-isu seperti ini, seperti kasus SARS itu memang sifatnya short term ya. Jadi memang makanya ini momentum yang cukup bagus, tapi tidak untuk dinikmati untuk jangka pendek juga. Kalau investment apa yang menarik tuh Bang Alfred? Ya, kalau investment tadi bahwa kita ngeliat bahwa sektor-sektor yang masih cukup solid seperti perbankan ya, consumer good itu relatif yang masih cukup solid. Jadi kalau kita lihat bahwa peluang tahun ini juga untuk tumbuh juga masih cukup besar. Sektor manufaktur kita seperti misalnya consumer good juga kita juga melihat bahwa potensi untuk bisa tumbuh juga masih cukup besar. Sektor telekomunikasi kita apalagi. Tahun ini juga kita melihat bahwa pertumbuhan kemungkinan akan masih bisa diraih meskipun tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi global cukup kuat. Di antara sektor-sektor yang solid itu, Anda punya ini enggak pilihan saham-saham emiten yang kalau kita memang melihat masih fokus pada first liner, saham-saham blue chip, apalagi dalam kondisi market yang seperti ini. Makanya kalau kita lihat di telekomunikasi ada misalnya Telkom atau ISAT. Kalau kita lihat di perbankan masih didominasi 4 bank besar kita seperti BRI, Bank Mandiri. Consumer good kita masih melihat seperti misalnya Indofood. Jadi UNPR? Iya, grup Astra juga kita melihat sudah cukup valuasinya sudah cukup murah ya, walaupun tadi kemungkinan tahun ini sulit untuk mengharapkan bisa growth ya, karena memang kelihatan tantangannya masih cukup kuat dari sektor otomotif dan juga alat berat. Enggak, maksud saya UNPR, Unilever kita melihat bahwa valuasinya memang masih cukup tinggi. Ini Indofood ada yang memang dari sisi
performanya kemungkinan masih cukup bagus, tapi valuasinya masih cukup murah. Itu yang membuat kita tadi pilihannya jadi mengkerucut. Tapi memang secara keseluruhan kita lihat consumer good kita masih cukup kuat kok untuk melihat tadi adanya ancaman tadi perlambatan pertumbuhan ekonomi. Support resistance berapa indeks? Kalau indeks kalau kita lihat tadi bahwa 5.500 ada level psikologinya. Justru kalau kita lihat untuk momentumnya bisa memanfaatkan tadi mendekati 5.500 sampai 5.510 mungkin mulai akumulasi. Kalaupun nanti turun dia akan kembali ke 5.400-an lagi. Jadi kita melihat bahwa pelemahan 2% untuk hari ini relatif cukup besar ya. Ekspektasi kita walaupun masih 50-50 tapi kita masih optimis probabilitasnya bahwa kemungkinan besok masih bisa pekan depan kemungkinan bisa rebound kalau melihat kondisi bursa Amerika nanti malam. Oke, baik. Bang Alfred, terima kasih telah bergabung bersama kami pada pagi hari ini.